Lu, gue tanya, lu pernah dengar nggak orang dihipnotis? Mendengar pernah. Ya, kayak orang lagi ke ATM itu terus tepok, duitnya dikasih. Iya, gue ngalamin lu. Ngalamin. Terus lu gimana? Ditepok, masuk ke warteg gua. Itu bukan dihipnotis, itu namanya lu buka puasa. Sadar-sadar gue suruh bayar. Iya. Lu keenakan makan malah. Kalau gue pernah belajar tuh, kata temen gue udah bisa gitu, gue gendam namanya itu. Udah. Gendam yang ini. Gendam itu gendam. Udah gue tepak orang tak aja, nengok muka gue ditonjok. Tapi kenapa orang hipnotis selalu hitungannya selalu 1, 2, 3 ya? Enggak sampai 100 kelamaan. Ya, bener juga, yang gue takutin coba lu 1, 2, 3, 4 keburu orangnya pergi. Belum. Ini selalu hitungan ketiga dan selalu apapun juga lari hitungan ketiga. Tes selalu hitungan 1, 2, 3 itu kenapa? Iya. Kenapa? Iya, balap lari juga. Oke, ya misalnya gini. Oke, tatap mata saya hitungan 1, 2, 3. Tertidur. 4, 5, 6. Ya udah. Itu juga mesti kita tanyain juga tuh, Iya, kenapa 1, 2, 3. Karena memang 1, 2, 3 itu hampir semua begitu. Iya. Kita sholat juga bacaannya 3, 3, 3 ya kan. Iya. Tasbih ya kan gitu. Iya. Rata-rata itu tuh, 3, 3 itu. Makanya angka 3 kenapa itu? Itu. Lu nanya apa sih? Lu nanya apa? Dari mana angka 3 lu tahu nggak? Ya dari mana angka 3? 1. Enggak. Dari mana? Dari potongan angka 8. Iya. Tapi gue jujur, gue paling seneng emang angka 3. Kenapa? Iya, makanya perusahaan gue pakai ada PT E3 gitu kan. Udah itu gue 3 saudara, plat seri gue nomor 3. Emang gue seneng nomor 3 nggak tahu. Tapi istri cukup 1. Oke. Langsung. Sampai masih kecil diajak ke pasar yang dia beli 1.003. Ini yang kenapa kita bilang hipnotis? Ini jago hipnotis. Oke, langsung aja kita panggil Surya Utama. Oke. Asik. Oh gini. Dengarkan Oke. sugesti saya. Sugesti. Kalau Dalam hitungan ketiga, iya. saya akan duduk. 1, 2, 3. Hebat. Nurut langsung. Hebat. Saya langsung nurut loh. Lu temen diri sendiri. Jarang-jarang loh. Iya. Iya kan? Iya. Nggak kepikiran saya. Nggak kepikiran ya. Gue pikir. Kalau gue lagi hitungan ketiga, gue juga bisa udah belajar. Hitungan ketiga 1, 2, 3 tidur. Udah biarin aja lah, ayo. Udah tidur. Biarin ya. Oke, Surya Utama, tepuk tangan buat Surya Utama. Gue nggak ngerti nama Uya Kuya, nama bagus-bagus Surya Utama Uya itu kalau nggak salah kura-kura deh. Iya, Uya Kuya. Kuyanya kalau uyanya. Uyanya? Kuya tuh kura-kura tapi uyanya. Gini dari anak kecil kali ya. Punya makan nggak? Uya gitu kali ya. Iya. Nggak punya. Gimana ya Uya Kuya itu gimana ceritanya? Jadi kalau Uya tuh panggilan dari kecil, karena kan Surya Uya. Kalau nama gue Jainuddin, panggil Uya nggak nyambung. Panggilannya Udin. Jae, ya kan? Iya. Panggilan kecil Uya. Nah tapi kalau Uya Kuya, waktu dulu gue siaran di radio sama almarhum Sis NS, Oh iya. beliau yang ngasih nama. Namanya biar ngetop, pakai Kuya aja, Uya Kuya, nah gitu. Lah, ngotot pakai Uya Kuya. Secara Kuya itu kan jalannya pelan. Kuya-kuya itu. Tapi kan kura-kura panjang umur. Apa? Oh, panjang umur Kan ya. Lambang Iya, kura-kura lambang. umurnya panjang. Apa umurnya panjang. Dan dia bisa hidup di 2 alam, di air bisa, di darat bisa. Artinya gampang sama kaya. Oh, begitu. Oh, Iya. bisa gitu ya? Iya. Kalau mainan di air aja kan nggak enak dingin. Iya sih, benar ya. Tapi hebat juga nih, ini ya Uya Kuya nih ya. Jadi SD itu dari aja. nama Mas Sis NS lu. Iya. Yang ngasih nama. Iya. Dia dari SD aja udah jago gitu cari duit. Pernah jualan kue, jadi kuli Oh, panggul. gue kira nyari duit di rumah. Sama di rumah-rumah warga. Tapi secara orang tuanya kan kerja di kalau nggak salah di Departemen Keuangan, ibunya notaris ya kalau nggak Iya, salah. notaris. Bener. Orang besar dong. Iya, orang besar. Nggak orang terlalu gede. besar sih. Sedang Bokap kurus.
Enggak, Uya kenapa kepikiran mau cari duit ya? Secara terus Dari udah umur gitu. berapa kok? Umur ya ke SD lah, waktu SD bener. Udah nyari duit sendiri? Ya duit sendiri. Jadi kalau dulu kalau dagang kue, nyawain buku di komplek-komplek tuh gara-gara iseng aja nyari duit tambahan. Jadi kita keliling pakai meja yang bisa didorong tuh, nyawain buku, terus jualan kue, bikin kue kayak pakai tepung, pakai adonan, jualan. Nah kalau jadi kuli itu gara-gara diajak sama temen. Jadi kuli? Sama temen bilang, di Jatinegara tuh ada orang yang suka ngangkat-ngangkat itu kan, dapat duit kan. Kita kesana yuk, naik bis tuh T50 ke Jatinegara, Mester. Udah ngangkat-ngangkat begituan. Jadi kuli panggul Kuli gitu? panggul, anak-anak yang Iya. masih kecil, iya, yang nemenin sampai bis, sampai mikrolet. Nah, ini juga sempet ya dulu ya. Iseng doang. Gua kuli bangunan. Oh, kuli bangunan. Tiban semen 3. Dia memang kuli bangunan, jadi ada kuli lagi tidur di bangunan. Dibangunin. Enggak juga. Arti bakat bisnis tuh udah ada. Sama aja kayak orang lagi tiduran di bangunan gitu kan. Iya. Kalau saya dulu sempat dagang es. Oh, sempet dagang es. Nggak laku dagang B akhirnya saya. Karena es lah jauh. Iya. Laku tuh dagang B. A kan lebih dekat A. Iya. Nah, jadi lu waktu kecil udah begitu. Nah, katanya nyokap marah katanya. Oh marah, nyokap gue nangis sempet bener-bener bete karena ada tetangganya ngeliat. Ngadu. Tetangga gue ngeliat dibilang, anaknya ibu jadi kuli di situ. Dan nyokap gue kan malu, disangka nggak ngasih uang jajan. Iya, bener. Nangis-nangis, marah-marah. Nangis-nangis atau marah-marah? Yang bener nih. Yang bener yang Nangis-nangis kan, kamu tuh gimana ya? Iya. Itu marah-marah. Itu marah-marah. Itu marah-marah. Nangis. Itu marah. Kalau nangis-nangis marah-marah, kamu gimana? Marah-marah. Jadi paduan, saking sedih dan marahnya. Untung dia nggak pakai ketawa ya. Ya. Malah ribet lagi. Iya. Nah, jadi mama marah-marah. Iya. Dan itu berapa hari lu kerja jadi kepala kuli begitu? Oh, gitu. Belum mas. Bukan kepala kuli. Kuli aja. Iya, Ada jadi kali seminggu. Oh, seminggu. Terkumpul berapa ya? Wah lupa, cuman ibaratnya seneng gitu ngerasain. Nolong orang. Kita dapat duit, tapi dari kita kan bener-bener Kerja. melakukan sesuatu hal yang nggak pernah kita lakuin gitu loh. Jual majalah bekas pernah. Ya, majalah nyokap gue semua dijualin. Dijualin buku. Dia marah juga. Buku-buku bekas, benar. Marah juga tuh nyokap. Ya karena kan jual majalah dia. Nggak izin. Iya. Kita jual-jualin. Tapi belum sampai ke perabotan rumah tangga, belum. Belum, keburu ketahuan. Pokoknya dia majalah bekas, buku-buku bekas. Untung aja cuma segitu doang. Coba kalau misalnya ya kan baju bekas, pacar bekas. Itu kan waktu masih SD mas. Masih SD. Waktu SMA gadiin sertifikat. Oh, enggak. Udah dari kecil bakat. Ya. Tapi lu waktu SMP, SD, SMP, SMA tuh orangnya minderan ya kalau nggak salah ya. Oh ya SD tuh gue dulu bener-bener orang yang minder yang ya minderan kayak takut bergaul gitu kan. Itu karena Karena apa? Nggak tahu. Kok sampai bisa berani sampai sekarang dikenal orang main apa aja bisa di depan? Waktu kelas 6 SD, gue mulai dapet temen satu grup itu cewek-cewek semua dan yang cakep-cakep. Grup apa nih? Antar dulu. Permainan. Gimana? Jadi waktu Kelas 6 SD mau lulus, kita dapet gengnya Ah. anak-anak cewek semua yang itu cakep-cakep. Oh, cakep-cakep. Nah jadi mulailah kita dilirik sama cowok-cowok yang lain. Jadi misalnya itu 8 orang cewek-cewek, gue cowok sendiri. Nah, yang lain cowok ini pengen deket cewek nggak harus deketin lu. Deketin gue. Dari situ lo gue mulai punya percaya diri. Oh, gue punya temen ya. Cewek-cewek cakep, ada cowok sendiri. Dia malah jadi serius, bener, iya. Untung sih gue. Iya, untung. Pada masa itu belum ada itu. Belum ada ya? Belum ada. Karena Iya. biasanya gitu kalau ada 6 cewek, 1 cowok gitu yang agak lambai. Biasanya dia yang ke situ. ikut. Dan nawarnya ke situ, nanyanya ke situ, bener. Dan Iya. ya udah jadi macomlan segala macam. Benar. Gitu. Ya, Temen gue nggak kejadian. Nggak kejadian, enggak ya? Hampir. Bener. Ya mungkin karena masih kecil kali ya. Masih kecil. Karena masih kecil kali ya. Untung di 6 SD. Iya, namanya. Kalau SMA mungkin meletek kali ya. kejadian. Iya. Nah, terus udah gitu lu dari 6 SD berubah. Berubah malah jadi overacting. Jadi karena orang yang tiba-tiba dilihat, SMP juga tiba-tiba jadi kayak yang begitu. Kita mainnya sama teman-teman cewek-cewek semua. Jadi orang cowok mau deketin cewek satu harus deketin lu dulu. Ya, terus kakak kelas juga ngedeketin cewek-cewek yang ini ke kita dulu. Jadi kita kayak Ini ya aman, ya. iya. Enggak, gue mau tanya, itu lu temen atau GM sih jatuhnya?
Itu GM dalam rangka belajar. Iya. Tapi nggak diduitin. Iya, general manager lah Iya, ya. benar. Tapi pernah katanya, sempet waktu SMA dia ke rumah cewek terusnya disiram atau apa gitu. Itu gimana sih ya ceritanya? Pacaran Oh, lu pacaran? sama cewek. Ya iyalah. Ya iyalah. Itu mah udah ditegesin. Tapi kan kita kan rata-rata nih kalau anak-anak kita SMA gitu kan emang banyak orang-orang yang orang tuanya anaknya nggak boleh pacaran kan. Iya, di zaman Takut dulu lah ya. khawatir. Apalagi di zaman gue SMA itu gue bener-bener anak yang main di got. Maksudnya? Hitam, dekil. Enggak, lu nggak usah ngomong gitu, kita udah paham. Iya. Tapi kalau sekarang kan udah dibedakin ya. Iya, dibedakin ya. Dia dulu tuh bener-bener Bener. kalau jeleknya jelek banget gitu kan. Iya. Tapi pede gitu. Kayak luluran pakai aspal ya. Oh, kayak yang sekarang gitu di TikTok tuh pada luluran gelap-gelap gitu ya. Iya. Dan tiba-tiba disiram jadi putih. Nah, Benar. kalau lu disiram tetap aja hitam gitu Tetep ya. hitam, abu-abu lah. Abu-abu lah, lumayan lah ya. Terus udah gitu. Pun kalau misalnya disiram agak lama ungu lah ya. Rahasia dong. Iya, terus. Nah, jadi tuh cewek gue tuh pacaran juga nggak boleh. Udah dia nggak boleh pacaran, bapaknya menemukan kenyataan anaknya pacaran sama cowok yang begini modelnya. Iya. Oh, ya kan? jangan begini dong, begini. Oh ya begini. Mungkin lah berarti kagak ada yang cakapan dikit gitu kan. Jadi kan orang tua tuh mungkin ngelihatnya ini orang kagak ada masa depannya kali kecil gitu kan. Dekil. Hitam. Iya. Iya kan? Bukan hitam doang, gelap lah ya. Gelap ya. Nah dulu jadi begitu. Jadi Enggak gelap, gua tahu. Keling. Hitamnya juga bukan hitam keling. Kita apa? Dop. butek banget. Jadi kalau pacaran backstreet kan. Iya. Nah kebetulan bapaknya itu dinas luar kota. Oke. Nah pas gue lagi ke Ngapel. rumahnya kan pas lagi bapaknya nggak ada kan. Iya. Nah tiba-tiba suatu hari bapaknya pulang di waktu yang Yang Lagi nggak pacaran sesuai, diduga. yang nggak diduga. kita lari ke dapur. Ya kan? Lu nyamar jadi dandang. Nggak perlu dandan ya. Udah hitam pantatnya dandan. Lu gimana? Ya dia nggak bakalan, nggak mungkin dia nyamar jadi dandang. Ada juga dandang nyamar dia. Nggak mungkin, nyamar paling banter gitu, gue tau lah, nggak dandang, cobek. Terus lu ngumpet di mana? Kenapa harus lari ke Ke dapur. dapur? Panik. Ya karena kalau waktu itu nggak ada rumah, mohon maaf ya, rumah kan zaman dulu ya segitu, ruang tamu, kamar, dapur. Ya siapa tahu cewek itu orang rumahnya gede. Enggak, gua tahu. Kamar mandinya aja naik ojek katanya jauh. Oke, terus udah gitu? Terus abis itu dia ke dapur. Iya. Biasanya kan masuk ke kamar kan, Iya. nggak tahu feelingnya apa dia ke dapur. Gue lari ke belakang, ke area belakang kayak kamar pembantu. Terus nyenggol barang-barang, berubah. Tahuan. Oh, kayak sinetron komedi ya. Iya, benar. Katanya ya, sampai ketahuan gitu ya. Akhirnya bener-bener disiram air. Disiram air. Selain kucing garong kali ya. Iya di dapur. Dan akhirnya best friend itu Diusur, pergi. Tapi tetap pacaran kita. Tetap pacaran. Iya. Bagus Nah, itu. Namanya pacarannya, gentle. iya berarti pacarannya background ya. Iya. Backstreet. Dan itulah, tapi karena kegigihan dan perjuangan, cewek itu sekarang dialah yang menjadi istri. Belum. Dari suaminya. Bukan gue. Masih lama. Makan aja lo. Kata kayak monyet. Kalau ketemu sama yang istri yang sekarang itu dia udah ngetop di Topu ya kan segala Iya, macam ya dan iya. lagi pula model ntar kita bahas ya Iya, oke. iya. Karena dia jatuhnya si atlet ini mualaf ya kalau nggak salah. Mualaf. Ya oke. By the way lu katanya pernah diusir ibu lu katanya pakai kupingnya ditindik. Iya. Pakai apa? Batu gilesan atau apa gitu? Bukan. Sini pakai batu gilus. Itu udah kuliah. Udah kuliah ya? Lu Udah- diusir? Udah kuliah apa? Enggak, bukan udah kuliah. Udah lulus Lu kenapa sih? hampir Lu lulus ada kuliah. masalah apa sih? Apa? Lupa banget. Iya. Yang bener yang mana? Enggak, udah mau lulus kuliah. Udah lulus mau Jadi kuliah. pas lu udah gede. Udah skripsi berarti. Gua zamannya tenda semanggi. Oh, tenda semanggi. Oh, lu kan punya kafe di situ. Iya. Ada tuh yang suka didik-didik kuping Iya, kan. oke, Itu iya. masih ada tindikannya nih. Oh iya benar. Masih bolong. Ya. Tindakan pakai apa? Pakai jarum apa pakai apa? Teman gua habis ditindik masukin rumput, makanin kambing. Tapi kalau kau kasih saran kalau mau nindik itu Kuping. jangan malam-malam. Kenapa? Karena teman gua akhirnya masuk ke kupingnya. Cocok ya. Besoknya bukan pakai jarum, pakai obeng gitu. Oh, lu jadi tindik, diomelin Ini sama nyokap pulang, lu. dia ngeliat apaan itu? Udah bagian diusir.
Tapi kan diusir, udah kamu nggak usah tinggal di sini, pergi. Akhirnya gue pergi, tapi kan rumah gue kan dulu, nyokap gue kan depan sama belakang disambung. Gue muter dari belakang, dibukain sama kakak gue. Oh, ada kerjasama juga sama kakak ya. Iya. Dan diusirnya masa hari itu aja kan? Apa? Nggak sempat diusir kan, tetap masuk rumah. Tetap masuk rumah. Terus tapi nyokap gue nggak tahu kalau gue tetap di rumah itu. 3 hari kita di situ keluar dari belakang. Itulah Nanti hebatnya. 3 hari kemudian dicariin, pura-pura kita benar-benar kabur 3 hari. Berarti sama, pernah diusir juga. Gue juga pernah diusir sama bokap. Oh terus? Ya udah, gue akhirnya ke rumah nenek. Berapa seminggu di situ? Seminggu. Gara-gara apa tuh? Ya. Bawa surat tanah biasa aja. Surat tanah, gak ada dong. Akhirnya gue bela-belain bawa koper pergi ke rumah nenek gue. Seminggu di situ. Seminggu. Iya, rumah nenek mah sebelah sininya. Emang nakah Gak doang. kabur. Tapi mandi sama makan tetap di situ. Itu namanya bukan pergi, numpang nginep itu mah. Itu sehebat-hebatnya ibu begitu kan. Yang namanya anak diusir ibu, jarang lu sampai pergi bertahun-tahun gak pulang. Ya kan, coba kita dibentak sama tetangga. Ya kan? Pasti kita bakal sakit hati sampai tua keingetan aja. Sama ibu mah enggak, tuh hebatnya ibu tuh. Dia ngusir, tapi tetap kita pulang dikasih makan. Gitu. Hebat gitu. Katanya bener gak sih ya, lu pernah pingsan gara-gara cinta lu ditolak sama cewek? Pingsan sampai di Uber? Enggak, Itu enggak. Satu kampus. Itu enggak bener itu. Satu kampus Lu kan. kadang-kadang gue suges juga lu merem. Enggak gimana ya? Gimana? Itu hoax tuh. Gue pingsan gara-gara ditolak cewek. Enggak lah, gue pingsan gara-gara diputusin. Tapi bukan diputusin. Iya. Gimana? Gue mutusin cewek itu dengan ngegertak. Bahwa dia pasti akan balik lagi kan. Nggak taunya? Iya, pas 3 hari lagi kita minta balik, dia kagak mau. Nyesel. Dan satu kampus katanya ngelihat semua. Gua pingsan, terus pingsan di belakang kampus, dibawa ke poliklinik di UI, itu diboyong, udah gitu sampai ini gue sakit-sakit semua. Karena yang ngeboyong gua kesandung, jatuh gubuk. Bener itu, bener. Ya, dan yang ngeboyong gue itu sekarang udah jadi salah satu petinggi di BUMN. Oh. Dan udah gitu ke poliklinik kan ada kisi-kisi kacanya tuh. Semua orang, hampir ratusan orang nonton gitu kan. Dari kaca nako. Dari kaca nako. Terus pas gue bangun semua tepuk tangan, "Ore!" Dengan harapan kan kabar nyampe ke cewek gue itu kan. Iya. Tetap dia nggak mau. Oh, tetap nggak mau. Itu malah makin nggak mau. Dia Itu lo asli pingsan apa? Pingsan. Acting? Pingsan, Beneran? tapi karena gue waktu itu juga selain sedih, puasa. Oh. Nah, udah Oh, gitu. baru kali ini bener, hebat lu ya. Bener anak gaul tapi puasain cewek lu yang tadi itu. Gue yang puasa. Oh, iya. Puasa Senin Kemis lah atau? Nah, puasa gue lupa puasa apa puasa. Nah, tapi waktu gue jatuh gerubrak itu sebenarnya udah sadar. Cuman gue lanjutin actingnya. Oh. Kan gimmick ya kan? Iya. Karena gue pikir, gue kenapa nih? Pingsan gitu. Tapi gue lagi pingsan kan. Gue pingsan lagi, tapi nahan sakit karena udah jatuh tadi. Iya, gue langsung punya strategi kan. Oh, gue pingsanin aja terus deh karena orang kanan kiri kan pada banyak tuh. Iya. Gue malu kan, Bang. Gue terusin aja sambil mikir siapa tahu Nyampe ke sono beritanya. Tau-taunya enggak. Ternyata enggak mau. Dan sampai sekarang cewek itu akhirnya jadi petinggi apalagi ada enggak? Enggak. Oh, biasa. Dan cewek itu, Keren, nah. ini uniknya, waktu Astrid melahirkan Cinta, 2 kamar sebelahnya itu dia. Oh, dia. Melahirkan anak sebelum 2 hari atau 3 hari sebelum lahir Cinta. Kita ketemu di situ. Oh, ketemu di situ. Sama cewek itu yang lu pingsanin itu? Iya, dengan cowok yang beda tapi suaminya. Oh. Iya. Masih kesel nggak tuh inget masa lalu tuh pas begitu? Masih kesel nggak inget masa lalu? Kesel sama yang ngebanting gue itu. Dan mungkin cewek itu sekarang ngeliat Uya jadi terkenal sekarang. Nyesel. Nyesel dong berarti. Nyesel. Dia malah jatuhin diri sekarang. Iya. Totonya nggak nyesel, totonya dia kawin sama petinggi BUMN. Ya, ternyata yang lempar gue. Dia berterima kasih karena udah ngelempar gue. Dan oke, akhirnya di ini karir lu sempat juara akapela, bener nggak sih? Benar. Kayak gimana sih akapela sesungguhnya tuh coba? Yang padem dem dem. Coba. Bum bum. Apa dem dem padem dem.
Pokoknya Lo grup. Oh iya, Siapa aja kalau nggak temennya? salah MT Voice ya? MT Voices. ya, benar. Iya. Siapa aja masih Mat ingat? Solar sama... Mat Solar. sama Tarno, ya benar ya? Itu MT Voice. Itu udah ada almarhum Arif. Benar. Terus habis itu ada Wisnu, Diki, Ludi, terusnya Diki, Lima orang? Ludi. Aduh. jangan-jangan Arif, itu Diki, akapela Ludi, satu kampus. Wisnu, sekarang udah jadi pengacara dia. Dan itu petinggi BUMN juga enggak di sini? Bukan, nggak ada. bukan. Ayo, kita praktekin ya gimana sih? Ayo. Coba. Ya. Vokalisnya siapa nih? Dia nggak ada pakai vokalis. Harus ada yang nyanyi. Badem-dem-dem. Nggak mau. Yang lain aja. Surubidu, surubidu. Bam. Bambang nggak ikut. Surubidu. Gitu ya. Surup bidu. Tadi nyuruh sih jadi susah dah. Gue ada yang dari tadi awal. Iya. Pak Bembem. Pak Bembem. Bukannya bembem. Pak Bembem Gentol. Bambang gentolet. Susah dia. Dia mah bercanda dia jakin serius. Ya habis, gue udah ketawa duluan. Oh, dari situ mulai naik tuh ya? Gak pantas. Dari situ mulai naik tuh? Dari situ juara. Terus abis itu ngeband juga. Ngeband udah di SMA tuh udah mulai ngeband di Ancol tuh yang nyari Oh duit ya sendiri. pasar seni. Ya, dari situlah mulai kalau Tapi jam gini, lu juga jangan lupa kalau nggak salah pada saat di entertain belum naik, lu sempat kerja di dunia periklanan, bener nggak sih? benar. Bener, itu dia sempat kerja. Advertising gitu. Iya, pernah kerja waktu lulus Itu waktu kuliah. lulus kuliah kan? Itu benar-benar jadi wardrobe. Terus jadi yang tukang apa namanya? Tukang wardrobe juga lu. Wardrobe juga. Gue yakin emang cong kali ya ini ya. Cong nih, bener nih. Warna tuh grup warna. Grup Warna. Video klipnya itu gua andil di situ. Oh ada. Yang nyediain wardrobe-nya. Syria dan apa segala macam. Iklan-iklan dulu kerja di Hotline. Oh di Hotline ya. Itu kayak gitu. Hotline itu yang di Blok M ya kalau nggak salah ya. Hotline di Iskandar Syah. waktu zaman gua sini masih di dikit. Fatmawati. Oh iya Fatmawati. Iya. Dia itu kan pindah. Pak Subiakto dulu. Pak Subiakto. Oh, iya. Radio Siapa? dalam, radio dalam. Subiakto. Iya, anaknya Biakto itu. Anaknya Tia Subiakto. Ya betul yang, itu ya. Yang ini. Pak Biakto itu yang Iya. bikinin iklan Kopiko. Iya benar. Iya. Iklan-iklan juga gua lu kerja. Oh lu di situ kerjaan di situ. Kerja. Kok nggak ketemu sih? Hah? Lu udah jadi artis ya kan? Gue penyiar waktu itu. Iya kok. Emang Hotline ada? Udah lu ngobrol berdua dah. Oh. Dan tapi itu cuma setahun ya? Kalau Setahun. nggak salah, Sempat juga kerja sama Bule di apa di advertising sama PE Production House Bule. Waktu ya video klip warna itu gue ingat banget gue diomel-omelin gara-gara salah bahan baju. Gue suruh ke Majestic beli naik bajai. Beli bajai. Terus balik lagi pas dia ngomel-ngomel, dia ngomel panjang lebar. Gue nggak jawab Karena nggak ngerti. Baterai Lover mau cari bank dimanapun pasti ketemu BRI. Jaringan kerjanya terbesar dan tersebar sampai ke seluruh pelosok negeri. BRI melayani dengan setulus hati. ini ada paket. Iya, dia kagetan ya Allah. Baca ada apa ini gua nggak tahu. Apa sih lu? Goblok. Oh kagetan. Siap. Ini nggak hotline, nggak live kan? Enggak live. Masuk. Paling teriaknya juga mbek gitu. Apa kok? Plesetkan lagu dari kata kencur. Kencur. Kencurlah padaku. Enggak. Masuk, bisa masuk. Kencur hatiku. Hatiku kencur Itu udah. Sama sama gua tadi. Selamat tinggal telu kencur permai. Bayur. Boleh. Boleh ya kencur. Boleh. Kencur. Mikir, ayo. Oh ada gua. Kencur. Kencur. Pernah ku mencintaimu, tapi tak begini.
Kau lukanana hati ini, kencurangi aku. Iya benar. Udah tadi. Yang mana lu? Ya dia enggak. Enggak, gua lagi nyari. Ayo. Oke, dari kata sepatu. 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 Iya. Ya gua dah. Apa? Sepatu. Oke. Nyari. Tumben. Enggak, gue lihat ini AC-nya yang mana. Sepatu dari kulit. Itu bener. Ya, Beneran itu. Cuma bener ya, sepatu ya. Aku? Ya. Iya. Sepatu nafasku. Iya benar. Nah, baru kali ini nih dia pada bego. Bisikin toh. Lu ngapa cari yang susah sih? Akhirnya kena sendiri ya, aduh. Oh, Apa? ada 3 lagu. Wih. Gue kasih itu 1. Sepatu napas. Udah. Sepatu dari kulit. Udah tadi. Udah. Kan demen nggak orang bengong gitu kan? Sepatu mata bola. Pasang. Dapat. Sini gua bisikin. Bisikin. Sepatu. Ayo, dia. Nyari. Dapat nggak Pak? Dapet lah. Coba. Lagunya bagi jet. Apa yang gimana? Sepatu. Ada. Yang gimana? Sepatu aku jatuh. Enggak. Sepatu aku. Enggak sepatu enggak gitu enggak. Iya. Iya itu. Iya tapi jauh. Gua deketin. Sepatu aku Iya udah. Ya gua ngobrol dulu lu cari ya. Ya. Jatuh bangun aku. Ya. Sepatu aku mencintaimu itu. Yang mana tuh? Hah? Yang tadi ini udah lewat. Oke, ya. Lu disebut keluarga gimmick. Ya. Iya kan? Itu menurut lu gimana tuh? Settingan, keluarga settingan lah, keluarga Ya. gimmick lah segala macam. Itu menurut lu merugikan lu atau malah menyenangkan lu tuh kategori? Sebetulnya kalau gua keluarga settingan enggak. Gua raja settingan iya. Ya raja settingan Iya. lah. Tapi kalau keluarga gua Enggak settingan, Orang keluarga udah pasti ada anaknya, masa Iya. disetting? tapi kalau gua raja settingan iya. Gua raja gimmick iya. Nah, itu kenapa orang bisa menganggap lu tuh begitu? Karena lu apa aja program acara lu itu semua gimmick pada dasarnya ya. Sebetulnya enggak. Gini. Bukan kisah nyata atau kejadian Nah, gini. sesungguhnya. Enggak, gua maunya begitu. Begitu. Oke, kayak gimana? Jadi gimmick itu adalah sesuatu hal yang harus dan ada terjadi di dalam apapun. Dalam perikanan, dalam dunia entertainment, dalam politik, itu ada gimmicknya. Nah gimmick itu perlu, kan itu gimmick itu bumbu. Untuk membuat sesuatu lebih menarik. Benar. Nah kalau gue dibilang raja gimmick, berarti orang mengakui gue adalah rajanya orang yang membuat gimmick, artinya orang yang paling pinter buat gimmick. Karena hanya orang pinter lah yang bisa buat gimmick. Benar. Benar nggak? Benar. Dan di luar negeri, reality show juga pasti pakai gimmick kok. Semua pakai gimmick. Asal bentuknya menghibur dan tidak merugikan tidak orang merugikan lain. siapa-siapa, benar. Ya. Tapi bener gak sih keluarga lu kadang-kadang nggak menerima terutama istri gitu waktu awal-awal gimmick bikin gimmick Sebetulnya segala ini gue kasih tau nih cuma di sini aja. Iya. Tapi tolong nih bisa ada musik sedihnya nanti ya. Ada. Kematian. Itu sedih. Jadi pernikahan gue sama Astrid tuh tahun ini masuk ke usia ke-20 tahun. Oh ke 20 tahun. Ini terus. Ini sedih. sedih kan, Orang sedih. Terus. Dan gue mau jujur kali ini di sini di Patrio Kelapa ini. Kalau pernikahan kita yang menghasilkan cinta dan Nino, ini hanya gimmick saja. Berarti
Jadi kita menikah tuh karena paksaan orang tua. Jadi kita adalah dua keluarga bangsawan. Saya dan Astrid tuh menikah karena kita orang-orang bangsawan. Oh bangsawan, karena Paksaan orang tua. Paksaan orang tua. Ini paksaan Hansip loh. Oh, dua bangsawan. Bangsawan. Dan itu tadi petinggi-petinggi BUMN tadi itu. Dan Cinta dan Nino tuh sebenarnya bukan anak kita. Oh, Itu talent. Figuran yang kita bayar. Oke lah. Keren gak gini gue? Keren. Gak pernah nyangka kan? Gak ada nyangka. Gue baru tahu loh kali ini kita acara dibohongin sama dia. Ya, tapi sempet juga ya, lu pernah terpuruk kayaknya lu sempet dagang yang namanya pisang apa Bener, tuh, pisang goreng. kipas, pisang goreng. Pisang goreng. Dan dia nggak maluan orangnya, gue suka banget sama dia, bener. Nah itu lu udah berkeluarga itu ya? Udah. Udah. Cinta umur 3 tahun. 3-4 tahun ya. Lo kok jadi lebih tahu sih? Dan hebatnya apapun yang dia pegang ya, termasuk pisang ngetup waktu itu loh. Iya, iya. Tahu benar. Iya, Pisang apa namanya dulu? Pisang goreng Mr. Banana Uya Kuya. Oh iya. Ada isinya coklat, keju, serikaya. Sampai ada cabang di Bekasi juga. Ada. Iya. Sampai ada isinya kupon. Mau ngambil daging kali. Enggak, ya kan itu usaha bagus juga tuh ya. Ya. Kan akhirnya sekarang diikutin sama teman-teman kayak geprek bensu, apa segala. Kenapa nggak ditutup aja? Lanjutkan, Lanjutkan, Pak. diterusin. Tutupnya mah. Iya, kenapa nggak Jadi, diterusin? jadi gua tuh dulu menutup pisang goreng tuh saat pisang goreng lagi jaya-jaya. Iya, kenapa? Dibilang bego kan? Bener, bego. Karena Cinta waktu itu pertama kali masuk TV tuh. Di SCTV dulu. Iya. Yang Cinta Jual Buya sulap. Oh, yang dibisik-bisikin pakai gitu. Nah, tuh. Ya, benar. nah disitulah acaranya ngetop dan gue mau nggak mau nemenin dia terus. Iya. Nah selama itu beberapa outlet pisang goreng itu kan yang dagang benar-benar gue mas Astrid. Oh. Yang ngegoreng kita, yang keliling kita tiap hari. Nah pas saat kita tinggal mulai sibuk Cinta, mulailah ada komplainan kayak pisang gorengnya jadi jumlahnya kecil bentuknya. Jadi nggak enak. Karena bukan lu yang ini. Daripada itu kan bawa nama gue, udah gue tutup aja deh gitu. Orang pada kecewa tuh. Kecewa. Karena yang pertama kali ngemukakan kecewaan itu cewek. Tapi mendingan ke cewek lah ya daripada ke cowok. Lebih baik dari ke cowok daripada ke cebong. Ya mendingan kecebong juga daripada kecumi. Enggak, kita udah dari tadi ngobrol-ngobrol Ya. udah dapat belum sepatu? Oh iya ya. Oh iya. Iya, itu sepatu. Lu sih ya. Padahal gua 2 tadi udah dapet. Udah 2 dapet. Diajakin ngobrol lupa. Oke, di keluarga lu cari lagi ya, tolong ya. Ini Ini kita lagi ngobrol. Gua aja ya. udah dapat tuh. Lu udah dapat Dapat ya? lagi suatu hari bisa. Tuh, sepatu hari tuh. cocok. Udah ngambil 1, udah gua cari lagi. Tadi udah Iwan Fals. Bener. Tumben, Akri lancar. Gua ke bawah dong. Ke bawah, Buya tuh iya. orangnya cerdas. Iya, Gua iya. lihat humor-humornya menarik. Jago-jago gimmick tuh pakai ini loh. Iya, Ya kan? iya. Bukan pakai ini doang, pakai ini. iya, iya. Makanya gua duduk deket dia nyetrum. Iya. Berapa hari yang lalu kan Gua deket dia jadi bego. Coba duduk sini. Karena deket dia nih. Karena deket dia. Lu kan biasanya di sono. Iya. Iya bener. Gue udah ingetin sepatu ini jangan lupa. Iya, karena dia di sini kok biasanya di sono. Iya, biasanya di sini. Dia tidak ke sana. Nularnya true. Baru sadar gua. Oke, lu akhirnya nggak kepegang tuh pisang Iya. segala macam. Akhirnya lu megang udah pure ke dunia entertain. Iya, Ya di situ juga duit udah banyak. Udah enak, nggak usah ngambil lagi yang ece-ece gitu Oh, lah. dia setiap hari waktu itu kalau program tuh kalau nggak anaknya dia dan segala macam. Iya, jadi dulu waktu gue jualan pisang goreng itu karena gue lagi nggak ada acara di TV. Nggak ada di TV. Nah pas gue jual pisang goreng itu kan beritanya heboh tuh. Artis jualan pisang kan. Iya. Dari situlah TV yang lirik lagi. Gue dapat acara lagi tuh TV. Acara apa tuh? Yang Cinta Juga Kuya. Oh, iya, Kuya iya. emang Kuya yang sulap-sulapan namanya hipnotis. Habis itu jebakan Batman. Jadi dulu di SCTV itu 3 jam tuh slotnya gue, Cinta, gue lagi. Udah tiap hari tuh. Oh iya pokoknya itu ya di slotin Di slot gitu ya. 3 jam dan itu akhirnya dari jam 4 sore bisa tayang jam 7 prime time dan itu ngalahin sinetron yang saat itu rating 1. Oh. 1. Oh.
Baterai Lover, dapatkan cashback link aja OPPO atau debit BNI untuk setiap pembelian BBM menggunakan aplikasi My Pertamina untuk produk Pertamax Series dan Dex Series. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi PCC 135 atau mypertamina.id. Pertamina Siaga, energi untuk iringi perjalanan menuju keberkahan. Sinetron budgetnya 250 sampai 300 juta. Lu cuma budget gue cuma 15 20 60 juta. 60 juta ya. Jualnya gitu kan ya. Itu bener-bener ngalahin sinetron-sinetron itu sampai PH-PH itu pada panik semua. Gila cuma gara-gara hipnotis Program gitu murah aja. meriah gini. Kemana-mana pakai bawa bangku mie ayam doang. Iya Bang. Sama mic begitu iya, doang. Iya benar. Coba. Hipnotis. Tisu magic. Tisu magic. Coba. Ini banyak amat ini. Lu ini banyak banget, ini banyak. Lu tahu harganya berapa ini sekarang? Segini tahu. Ini tuh tahu nggak segini berapa harganya? Berapa? 1.000. Murah itu. Pantesan kaya, perhitungannya kenceng. 1.000 dihitung. Oke. Jadi nanti. Parto. Jadi nanti kalau lihat api harus tidur. Harus tidur kalau lihat Api. Oke. Aduh. Baru kali ini ya, bener membawa acara sulap hipnotis yang on dia doang. Bangunin. Gue juga bisa nih, cara banguninnya gampang. Gimana? Kalau lihat ada air 1 ember ke badan, bangun. Ember. Coba dong, lagi dong. Masa lu gue dong? Tisu magic. Tesnya. Nanti rempers 2.000 ya. Ya, lu gua rembes ya, mau nggak ya? Gua ganti sama kaos partai. Kalau yang tisu gulung yang WC bisa nggak sih? Bisa. Tuh kayaknya nyalanya panjang tuh. Bisa kebakaran lu. Wah. Oke, nanti satu Mas Parto ya. Coba itu tanya kayak tadi. Ya tadi ya. Kalau lihat apa? Kalau lihat api tidur, Anda akan tidur kalau lihat api. Belum ngantuk. Sekarang Mas Parto. Belum ngantuk soalnya saya. Ya. Kalau lihat api tidur. Sinian, bakarnya ke sinian ya. Kayak dia tadi. Iya. Tisu magic nih. Askri. Kok enggak? Lu gimana? Kok enggak cus? Kok enggak cus? Ini tisu biasa, Pak. Ini tisu rumah makan. Ya Allah. Kok kagak hilang, Bus? Oh berarti beda. Kalau gua pegang terus angus. Yang lebih lama lagi ada tuh. Apa? Sapu tangan emak gini. Saya dibohongin enggak? Oke, Ya. kita pertanyaannya yang tadi tuh lu dapat Astrid itu yang mualapinnya lu atau dia yang punya kesadaran atau gimana ceritanya? Ini udah 20 tahun tapi boleh juga nih. Iya. Pas bulan Ramadan kan. Astrid itu bapak ibunya pendoa kayak pendeta gitu. Oh, pendeta. Nah, Terus kalau gue waktu kenal Astrid, gue pikir kan karena keluarga kan beda agama semua. Tapi ternyata dia sudah mualaf sebelum ketemu gue. Oh, udah mualaf. duluan. Karena kalau dia cerita dia sering dengar suara azan. Azan. Ya dekat rumahnya. Oh, Jadi di Islamin di masjid mana waktu itu? Baitur Rahman. Kayak tahu aja. Ya, nggak usah sotoy juga. Jangan-jangan dulu Mas Parto lagi. Oke, Trit, masjid mana? Iya. Masjid Ya. Pak Bintaro. Oh, Bintaro. Oh, Al-Ikhlas. Bintaro. Bintaro. Cowok dia, cowok.
Kalau cewek Binti Taro. Bintaro. Bintaro. Iya. Lucu kamu. Ya, kasihlah kerjaan lah di sini lah. Nah, jadi itu awal jadi ceritanya dia udah mualaf duluan. Udah mualaf duluan. Dari situ. Ketemu itu karena waktu itu lu jadi pembawa acara atau pengisi acara, dia model ya atau gimana sih? Enggak. Oh, pertama kali ketemu dulu gue nge-MC di acara ulang tahun dia, temennya dia. Dia datang sama cowoknya. Oh, sama cowoknya. Nah, dulu waktu itu gue mau dipukulin. Sama cowoknya? Bukan. Oh. Bukan. Oh, yang bukan nama yang petinggi BUMN tadi. Ini ternyata di kampus juga. Di kampus juga. Ribut di kampus, berantem gara-gara parkiran. Nah, di kampus kan gue banyak temennya kan, senior-senior, gue petantang penenteng. Itu anak D3, pokoknya nggak berani sama gue di kampus. Pas gue nge-MC di acara itu anak yang itu teman-temannya datang di situ. Datang situ. Mau gebukin lu. Mau gebukin gue. Nah, ditolongin sama Astrid dan cowoknya dan teman-temannya. Berarti lebih hebat Astrid daripada lu dong ya, Bang? Iya, pemberani. Iya. Lah, jangan salah, basicnya kan emang temennya cewek semua. Iya. Dia nama aja Uya Kuya, asli mah lembek banget. Oke, terus udah lupa, udah 5 tahun berlalu, gue lagi di Menteng, nasi goreng di depan Christian Udah ada dia sama adik-adiknya, gue mah nggak lupa, gue nggak inget dia. Gue minjem gitar pengamen Ucok tuh dulu, ngamen, terus udah kenalan, mau ring back tune tofu nggak? Yang kayak ada di kan ada nada dering, nada dering. Udah kenalan di situ. Di situ. Nah dia masih sama cowoknya itu ternyata, tapi dia nggak bilang. Nggak bilang apa? Gue masih punya cowok. Oh. Dan gue juga lupa dia. Gue lupa dia nggak ingat itu dia pernah ketemu. Nah akhirnya kita pacaran. Kan pacaran. Itu ketemu kita di tanggal 25 Desember. Apal ya? Iya. Apal ya. Dia kalau tanggalan apal, sama gajian dia ingat ya. Ya. Nah, habis itu seminggu setelah jadian, tiba-tiba gue didatengin cowok. Diajak ngobrol. Cowoknya dia. Yang itu. Karena dia masih punya cowok. Jadi gue dikadalin sama si Astrid. Gitu ya. Gue disidang tuh di warung Indomie di Pamulang. Iya, tahu. Enggak, pertanyaan gue gila ya. Lu laku juga ya. Iya benar, dia nggak sadar dulu ya. Pernah disiram ya. Pernah pingsan dibanting petinggi BUMN. Oke. Nah, sekarang ya jawab cepat ya pertanyaan dari kita ya. Belum ya, oke. Uya Kuya, paling takut sama ular apa kodok? Ular lah. Kenapa lu ada sejarah apa? Geli. Oh, geli. Lu tuh sama ular dulu zaman dulu ya? Pernah di mood atau apa sama ular? Ular kadut. Iya, enggak apa? Mood sih? Iya, enggak. Rompong. Iya, enggak. Gimana Bisa sampai fobia? geli? Gua sama Bilangnya ular tuh, geli masalahnya. Zaman dulu, gua ngelihat gambar ular di majalah aja udah nggak bisa. Di TV apalagi nggak bisa. Sekarang masih bisa gua ngelihat gambar ular, ngelihat ular masih bisa. Tapi kalau ada ular beneran, gua nggak bisa. Gua pernah dulu ditakut-takutin sama ular lagi syuting apa? Lagi syuting, ularnya disamperin ke gua, digituin, gua ambil kursi, gua lempar yang megang ular, tuh kursi sampai dari lantai 4 sampai ke pecah Cikarang. bawah. Oh, gue kira dari lantai 4 sampai ke Cikarang. Pokoknya kalau diledekin gitu keselnya minta ampun. Gua akan apapun gua lakukan. Kalau ular gua akan ngelawan sampai jangan sampai ular itu jatuh. Ada kontrol. Kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba kenapa tuh ular jadi Ularnya laki. Oke. Uya Kuya, pilih Gundala Petir atau Superman? Superman lah. Kenapa? Karena kalau Superman kan bisa terbang, Nah. bisa kemana aja, dan bisa di atas liatin ada orang mana. Iya. Oh, Ya gitu. kalau Gundala Putra Petir kan, ya di situ-situ aja gitu kan. Situ aja. Tapi kan Superman sempaknya di luar bukan? Iya. Itu gue bangga. Oh, bangga. Jadi Superman adalah orang yang bener-bener dia percaya diri dan nggak maluan. Nggak maluan. Pakai sempak di luar. Kalau Superman. Pawang.
Udah. Tok, Ada itu ular mohon maaf dicuci. ya Tok, itu ular bukan jemuran. Kenapa lu peres-peres? Habis mandi. Itu kalau di dunia ular ada film FTV, Iya. itu namanya judulnya Azab Ular yang sering nyolong jemuran orang. Kuya, lebih baik jadi pengusaha atau jadi anggota dewan? Lebih baik jadi pengusaha atau anggota dewan? Iya. Jadi anggota dewan. Kenapa? Karena kalau jadi pengusaha ini, jadi artis, gue udah mengalami atau menjalani sesuatu hal yang udah nggak bisa, apa ya, udah stuck. semua udah dapat gitu. Berarti stuck di situ. Jadi lu sekarang mau jadi anggota dewan? Sebetulnya bukan anggota dewan, gue ingin melakukan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya. Oh, lebih mantap. Itu semenjak kemarin sakit COVID itu 2 tahun yang lalu. Oh. Daerah Berubah mana semua. pemilihan lu mau daerah mana? Insya Allah DKI 2. Oh, DKI. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sama luar negeri. Ya. Oke, Kuya. Mau jadi penyanyi atau YouTuber? Jadi penyanyi atau YouTuber? Ah. YouTuber. Kenapa? Ya kalau YouTuber tetap bisa nyanyi di YouTube kita. Kan sekarang lagu-lagu gue, keluarga gue di YouTube gue sendiri. Iya benar. Rekaman udah langsung upload. Hebat. Ya. Lebih takut sama istri apa sama orang BUMN? Lebih takut sama istri lah. Karena nanti kalau gue jadi anggota dewan, Iya. orang BUMN yang harus takut sama gue. Oke. Kuya, pilih mobil keluaran baru atau mobil klasik? Klasik lah. Klasik kenapa? Mobil gue tuh butut-butut. Dan mobil keluaran baru, kalau kita beli mobil, baru aja kita bayar, udah belum turun. keluar udah turun 20%. Kalau Kalau turun lagi, kalau klasik, Heeh. ya ampun, disimpan harganya naik terus. Oh, jadi lu lebih emang bukan hobi ya, emang Iya. penjual rupanya lu ya. Nah, gue punya mobil yang udah gue punya dari sebelum kita kawin, Heeh. ya kan? Ada. Ada, udah 20 tahun lebih. Dulu gue beli 40 juta, Sekarang udah 600 juta. sama gue punya mobil yang 25 tahun yang lalu. Dulu waktu beli 60 juta. Sekarang udah kemana nggak tahu gue juga. Itu kemana itu mobil tuh ya? Oke. Malah gue pernah ada lagi mobil 20 tahun yang lalu ada. ada, coba. Ada. Oh, mobil 20 tahun sepatu. Oh, sepatu. Oh, udah dapat belum? Lalu sepatu. Kuya. Ya, Pilih warna rambut terang atau hitam? terang. Kenapa? Muka gue udah gelap. Gitu. Tepuk tangan buat Uya. Thank you ya. Udah datang kemari, udah ngobrol-ngobrol ya. Sama-sama. Oke, sukses, salam buat anak-anak. Sekarang anak Astrid itu cinta di Amerika. di Amerika Iya. ya. Kalau sini ada di Amerika. ini. anakku juga sama Mas Saipul ya. Nino tahun ini ke Amerika, insya Allah. Nino ke Amerika Iya. ya. Dan the best banget punya rumah di di LA, Amerika, LA. LA, Los Angeles. Wow, Keren ya. Kita doain mudah-mudahan nanti Uya cita-citanya tercapai ya. Oke, jadi anggota Amin. dewan. Jadi anggota dewan. Gue juga Siap. lagi nawar-nawar di LA juga. Oh, di mana? Lenteng Agung gini. Oke, baik. Yang punya komentar 10 orang ya, masing-masing mendapatkan Rp250.000. Ayo bikin komentar yang baik. Dan siapakah 10 komentar yang terbaik? Komentar kemarin ini dia. Dan juga buat kalian yang follow Instagram saya, King_Uya dan juga subscribe YouTube saya Uya TV, akan mendapatkan masing-masing Rp250.000 untuk 10 pemenang dari Patrio. Oke, iya baru kali ini ya rugi bandar ya. Oke. Baik, terima kasih ya, sukses sekali. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, sukses terus. Sehat terus.